Tes tes 1 2 3. Suaraku udah masuk belum guys? Udah ya? Asik. Yeay. Hai, selamat malam semuanya. Ada siapa nih yang udah gabung nih? Ada Anissa, ada Iki, terus ada siapa lagi? Ada Brian. Dan teman-teman semua yang baru gabung di live streaming aku malam hari ini. Yeay. Nah, sesuai janjiku malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol sambil aku mau skincarean ya, biar muka nggak break out ya. Sebelum tidur nih kita skincarean dulu. Ini udah mulai ada yang tanya nih kayaknya ya. Ada siapa nih? Anissa Bahari. Kadela kerja di BPS ya? Betul. Mau nanya-nanya dong? Iya boleh, silahkan mau tanya-tanya apa tuh? Ini ada siapa nih? Ada yang pertama, ada lagi Iki Latte. Haus ya, dipengen kopi malam ini, enak kayaknya kopi ya. Teman di kampusku bilang kalau di BPS tuh ada layanan 0 rupiah. Jelasin dong Kak, itu apa? Oke, jadi gini, 0 rupiah itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan produk BPS yang diberikan ke pihak-pihak tertentu yang tidak bersifat komersial. Nah, pihak-pihak tertentu itu siapa aja sih? Itu ada 5. Yang pertama, ada instansi pemerintah pusat dan lembaga negara. Yang kedua ada instansi pemerintah daerah. Terus yang ketiga ada institusi pendidikan dalam negeri. Yang keempat ada perwakilan negara asing. Dan yang kelima ada lembaga internasional. Gitu ya. Jadi untuk dapat produk BPS yang tidak bersifat komersial itu 0 rupiah. Gitu ya. Terus apa lagi nih? Ada pertanyaan dari Brian Christopher. Produk apa aja sih Kak yang bisa diminta di layanan 0 rupiah? Oke, jadi layanan 0 rupiah itu yang bisa diminta ini produknya apa aja ya? Yang pertama ada publikasi elektronik, terus yang kedua ada data mikro, dan yang ketiga ada peta digital wilayah kerja statistik atau Wilkerstat yang nggak ada di website BPS. Jadi itu ya guys ya, ada 3 ada publikasi, kemudian ada data mikro dan peta Wilkerstat yang tentunya nggak ada di website BPS. Terus ada lagi siapa nih? Ada Safi Ulin. Ada batasannya nggak ya berapa kali kita bisa ngajuin layanan 0 rupiah? Ada nggak ya? Ada ding, ada batasannya. Jadi batasannya itu untuk mengajukan misalkan data mikro itu batasannya 3 data per bulan, 3 dataset per bulan untuk instansi pemerintah. Nah kalau untuk institusi pendidikan itu batasannya ada 500 MB per tahun. Jadi beda-beda antara produk. Jadi tergantung produk yang kalian minta itu apa, kemudian kalian dari instansi mana itu tergantung gitu, batasan permintaannya gitu. Terus ini ada lagi dari siapa? Farhan Ciledug. Ciledug ya, jauh ya, kayak naik kereta. Syaratnya apa aja sih Kak kalau mau ngajuin layanan 0 rupiah? Nah, dokumennya sebenarnya nggak banyak guys. Kalian cukup menyiapkan ya 3 lah kurang lebih dokumen untuk permohonan data mikro dan peta digital. Yang pertama ada surat permohonan. Jadi surat permohonan ini kalian siapin yang ditantanganin oleh pejabat eselon 2 wali data di instansi atau di fakultas kalian. Jadi kalau di instansi pemerintah itu wali data biasanya dari Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin. Nah, sedangkan kalau di fakultas itu wali datanya biasanya adalah dekan atau pejabat setara eselon 2 di fakultas kalian gitu. Nah, itu yang pertama tuh. Nah, yang kedua ada abstraksi atau rancangan penggunaan data yang isinya mengenai latar belakang, terus tujuan, ada metode dan rancangan hasilnya. Jadi data yang kalian minta itu mau kalian pakai untuk apa aja gitu. Kalian jelasin tuh di abstraksi atau di rancangan penggunaan data itu. Sama yang terakhir ada surat perjanjian penggunaan data. Itu ya. Ada lagi siapa nih? Nova Badriah. Aduh, dangdut. Ya, jelasin mekanisme permohonannya dong Kak. Nah ya tadi aku udah jelasin tuh dokumennya kan ya. Nah sekarang gimana sih mekanisme permohonannya? Jadi yang pertama-tama kalian harus mastiin dulu
apakah wali data kalian tadi yang di Pusdatin maupun di fakultas itu sudah punya akun di website pelayanan statistik terpadu atau website PST di pst.bps.go.id. Udah punya atau belum tuh akunnya? Nah, kalau misalkan belum punya akun, maka si wali data di Pusdatin maupun di fakultas tadi itu bisa registrasi dulu di pst.bps.go.id pakai alamat email unit kerja eselon 2 atau email fakultas. Jadi bukan email perorangan ya, bukan email kalian nih, tapi pakai email unit kerja eselon 2 atau fakultas. Nah, akun wali data itu nanti bisa dipakai untuk membuat transaksi, mengajukan transaksi lah 0 rupiah di website itu. Jadi kalian harus koordinasi nih sama wali data kalian. Kalau kalian misalnya butuh data-data BPS yang tentunya nggak ada di website. Jadi kalau di website nih kalian tinggal download aja. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa ngajuin di 0 rupiah. Jangan lupa kalian harus koordinasi juga sama wali data di tempat kalian. Tuh, jadi yang ngajuin bukan perorangan ya, yang ngajuin itu wali data. Itu baik di instansi pemerintah Pusdatin atau juga di perguruan tinggi itu di fakultas. Kalian kalau mau tahu lebih lengkapnya tentang layanan 0 rupiah, kalian bisa lihat di peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2019. Di situ kalian bisa lihat persyaratannya apa aja, terus tata cara untuk mengajukan layanan 0 rupiah itu kayak gimana. Nah, kalian tinggal search aja tuh peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2019, nanti bakal muncul link download PDF-nya, atau kalian juga bisa download di s.bps.go.id/0 rupiah. Di situ juga banyak, nggak cuma peraturan tapi juga seluruh kebutuhan kalian untuk pengen tahu nih 0 rupiah itu kayak gimana sih gitu. Ya, gimana guys, kalian masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, live-nya kayaknya aku akhiri dulu kali ya. Jadi sampai ketemu lagi di live berikutnya. Bye-bye!